selamat datang lagi di channel Mantap Academy. Jadi pintar, jadi mantap. Hari ini bersama Kak Arif kita akan membahas soal-soal Olimpiade tingkat SMP guys. Jadi di soal-soal ini kakak udah buat soal yang serupa dengan soal-soal OSN, mau tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Nah kakak sudah membuat soal-soal tentang fungsi karena soal fungsi itu sering banget muncul di Olimpiade. Nah soal-soalnya ini kakak buat secara bertahap guys, dari yang termudah hingga tersulit. Jadi kalian bisa lihat pembahasan video kali ini biar kalian gak menyesal guys. Langsung aja ke video pertama. Let's go. Oke, ini soal pertama, soal fungsi, persamaan fungsi diketahui di sini sering banget soal-soal Olimpiade terutama OSN, soalnya itu bentuknya seperti ini. Katanya fx ditambah fx min 1 sama dengan x kuadrat untuk setiap bilangan bulat x. Jika f1 sama dengan 2, maka nilai dari f4 berapa? Nah ini untuk mempermudah guys. Kalau fx tambah fx min 1 sama dengan x kuadrat, fx-nya itu sama dengan berapa sih? Ini untuk mempermudah kita bisa ubah atau sebenarnya kita tinggal pindah ruaskan aja fx min 1-nya. Maka bentuk fungsinya bakal jadi fx sama dengan x kuadrat dikurangi fx min 1. Kenapa dibuat kayak gini? Karena kalau kita mau nyari f2, x-nya 2 kan? Coba kita masukin nih. Saat x-nya 2, berarti f2 itu sama dengan 2 kuadrat dikurangi f. 2 kurang 1. Nah, f2 kurang 1 kan f1 guys. F1-nya kita udah tahu dari soal. F1-nya adalah 2. Nah, sementara 2 kuadrat itu 4. Oh, berarti f2 itu 4 kurang 2, yaitu 2. Oke, selanjutnya, kalau kita mau nyari nilai F4, gimana dong? Tadi kan baru dapat F2. Coba kalau kita lanjutin. Kalau X-nya itu 3, lalu X-nya 4. Coba, kalau X-nya 3, berarti jadinya F3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi F3 kurang 1. Atau itu tuh adalah F2. Seperti ini guys. Kita masukkan F2-nya itu adalah 2. Berarti 9 kurang 2, yaitu 7. Itu adalah F3-nya. Berarti kalau mau nyari F4, lanjutin aja saat X-nya 4. Maka kita dapat F4-nya sama dengan 4 kuadrat. Karena X kuadrat diganti dengan 4 kuadrat dikurangi fx min 1, x-nya kita ganti dengan 4, berarti 4 kurang 1 ya, 4 kurang 1 itu 3. Nah, jadinya 16 dikurangi f3, f3-nya udah tahu sebelumnya adalah 7. 16 kurang 7, jawabannya adalah 9. Itu dia. Jadi triknya kita bisa pindah ruaskan dulu biar jelas fx-nya itu sama dengan berapa. Nanti selanjutnya kita cari f keempat dengan mencari dulu f keduanya dulu, f ketiganya baru dapat f4-nya. Nah, ini soal yang serupa masih sama ke soal selanjutnya. Coba kita bahas. Oke, di sini kita mendapatkan soal yang serupa, persamaan fungsi, tapi di kirinya ada fx plus 1, di kanannya ada fx. Nah, cuma bedanya kalau ini bentuknya perkalian. Yang diketahui lagi adalah f2-nya 3, yang ditanya adalah f5. Nah, kalau kita lihat kan yang diketahui f2, yang ditanya f5, f-nya itu naik guys. Awalnya 2 jadi 5. Nah, karena naik, kita perhatikan juga persamaannya. Di sini fx plus 1, di sini fx. Nah, biar enak kita bisa tuliskan. Jadinya fx plus 1 sama dengan apa? Kenapa gitu Kak? Nggak jadi fx sama dengan? Biar kita jelas, nyari x selanjutnya itu gimana caranya. Kalau x plus 1 kan lebih besar daripada x. Jadi bakal lebih mudah. Nanti kita coba praktekkan guys. Oke, kalau kita pindah ruaskan, jadinya yang kanan kan fx dikali x plus 2. Nah, kita bisa tulisan kayak gini. Dibagi x min 1. Nah, bisa seperti ini jadinya. Sehingga kalau misalnya x-nya, kita udah tahu dong x-nya, kalau di sini x-nya 2 misalnya. Masukin. Kan jadinya f2 tambah 1. Oh, berarti kita bisa dapetin nilai f3. Jadinya f3 sama dengan f2 dikali 2 tambah 2 per 2 kurang 1. Nah, maka kita dapat bahwa F3-nya adalah F2-nya itu adalah 3 guys. Kita substitusi dikali 4 per 1. Dapat deh 12. Lalu, kita baru dapat F3. Cara nyari F5-nya gimana? Coba aja dulu lanjut saat X-nya 3. Saat X-nya 3 berarti F3 tambah 1 sama dengan. Ganti X-nya dengan 3 ya. Berarti F3 dikali 3 tambah 2 per 3 kurang 1. Berarti kita dapat F4 sama dengan F3-nya kita masukin 12 dikali 5 per 2. Ini bisa disederhanakan, coret-coret jadi 6 kali 5, jawabannya 30. Itu baru F4 ya. Kalau F5 berapa? Ya masukin aja X selanjutnya. Kalau X-nya itu 4, berarti F4 tambah 1 sama dengan F4 kali. Masukin ya, ganti X-nya dengan 4. 4 tambah 2 dibagi 4 kurang 2. Nah, berarti F5-nya sama dengan F4-nya kita masukin 30 dikali 4 tambah 2-nya 6 dibagi 4 kurang 1-nya adalah. Nah, kita sederhanakan, coret-coret 2. Berarti 30 kali 2 jawabannya adalah 6. Nah, itu dia guys. Jadi dengan trik yang tadi kita bisa pindahin dulu si pengalinya biar kita jelas, oh fx plus 1-nya itu sama dengan fx diapain. Lalu kita masukin, kalau x-nya 2 kita dapat f3, kalau x-nya 3 kita dapat f4, kalau x-nya 4 kita dapat f5. Dapat deh, jawabannya adalah 60.
Nah, dengan cara-cara yang sama ini, kita bisa mengerjakan soal-soal fungsi lain. Coba kita ke soal selanjutnya. Oke, di sini kita mendapatkan soal variasi yang cukup berbeda karena di sini di dalam fungsinya itu terdapat penjumlahan dua variabel antara x tambah y sama dengan fx tambah fy. Nah, ini sebenarnya sama aja. Kita tinggal menentukan x-nya mau berapa, y-nya mau berapa. Kalau tadi kan kita mainnya di x terus nih. Sekarang variabelnya ada dua, x dan y. Oke, yang diketahui selanjutnya f3-nya sama dengan 12. Yang ditanya adalah f 2025. Sebelum jauh ke sana, kita coba cari dulu polanya. Gak mungkin dong satu persatu dari f3 kita dapetin f4 baru f5 dan seterusnya sampai 2025. Nah, coba kita cari polanya dulu. Misalnya, gimana kalau x-nya 1, y-nya 1? X-nya 1, y-nya 1. Berarti kan jadinya f1 tambah 1 sama dengan f1 tambah f1. Saat x-nya 1, y-nya 1 jadi seperti ini. Berarti kalau gini kita dapat f2 itu sama dengan f1-nya 2 kali ternyata. Atau kita bisa tulis 2f1. Itu dia kalau f2. Kalau f3 gimana? Nah, supaya jadi f3 kan kita bisa buat yang di dalam kurung ini jadi 3. 3 itu dapat dari mana? Bisa kita buat 2 tambah 1. Anggap aja x-nya 2, y-nya 1. Nah, berarti f2 tambah 1. Ya udah, f2 tambah f1. f2 itu apa? 2 kali f1. 2 kali f1 ditambah f1. Jadi f1-nya jadi ada berapa? Jadi 3 kali. Berarti F3 itu ternyata adalah 3 kali F1. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan polanya. Kalau kita mau nyari F4 gimana? Lagi-lagi nanti kita dapat X-nya, kita pakai 3, Y-nya 1. Nanti F4-nya bakal jadi 4 kali F1. Nah, dari pola ini, kita bisa menghitung lebih cepat untuk F2025-nya. Karena udah mulai kelihatan kan? Kalau F2, 2 kali F1. F3, 3 kali F1. F4 adalah 4 kali F1. Berarti kalau Fn itu sama dengan N dikali F1. Artinya kalau kita mau mencari F2025 itu sama dengan 2025 kali F1. Tapi kita belum tahu F1-nya berapa. Ya, kita manfaatkan informasi yang diketahui. F3 itu sama dengan 12. Nah, di sini F3-nya sama dengan 3F1. Berarti 3F1 ini sama dengan 12. Kalau gitu F1-nya berapa? Ya, pindah ruas, berarti F1-nya sama dengan 4. Kalau gitu, F2025-nya adalah 2025 dikali F1 atau 2025 kali 4. Kita substitusi ya. Jadi jawabannya adalah 8100. Itu dia. Soal fungsi jadi mudah kan? Nah, coba soal selanjutnya nih. Ini masih soal tipe olimpiade yang muncul di soal-soal OSN SMP ya. Nah, ini polanya nggak beda jauh. Diketahui polinomial PX berderajat 2 memenuhi persamaan ini. Wow, ini polinomial nih. Tapi dalam bentuk fungsi PX. Sama aja kayak fungsi ya. Oke, kita coba gunakan POV fungsi yang tadi yang sebelumnya. Kalau dalam bentuk persamaan fungsi PX dikurangi PX min 1, kan yang lebih besar itu PX nih. Berarti kita pindah ruaskan aja si minus PX min 1-nya. Kita pindah ruaskan yang sebelah sini ke ruas kanan. Sehingga fungsi yang barunya jadi PX sama dengan 2X ditambah PX min 1. Atau boleh juga kita tukar posisinya. Nah, bentuk yang lebih mudah kita lihat ini seperti ini. PX itu sama dengan PX min 1 atau fungsi sebelumnya ditambah dengan 2. Nah, yang diketahui di awal, P0-nya itu sama dengan 3. Kalau kita udah tahu P0 sama dengan 3, berarti kita bisa mencari P selanjutnya. Dengan cara pakai aja X-nya 1. Coba nih kita masukkan. X-nya ganti dengan 1. Berarti P1 sama dengan P1 kurang 1. P1 kurang 1 berarti P0 ya. Ditambah 2 kali. Nah, ternyata P1-nya adalah P0 tambah 2. P0-nya itu 3. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, itu baru P1. Berarti kita bisa cari lagi dong. Kalau udah dapat P1, kita bisa dapat P2. Ketika kita masukkan X-nya 2. Berarti P2 sama dengan P2 kurang 1. Atau itu tuh adalah P1. Ditambah 2 kali 2. P1-nya tadi udah dapat 5 yang di atas kan? Ditambah 2 kali 2, 4. 5 tambah 4 sama dengan 9. Lalu lanjut lagi, kita dapetin P3. Saat X-nya 3, kita dapat P3. Sama dengan P3 kurang 1, berarti P2. Tambah 2 kali 3. Berarti P2-nya udah di sebelumnya 9 ditambah 6. Sama dengan 15. Duh, lama juga ya sampai 10 ya? Duh, kalau lama gini gimana dong? Tenang aja, kita lihat polanya. Nih, lihat. Ini kan pasti bilangan sebelumnya atau hasil dari fungsi sebelumnya ditambah dengan 2 kali bilangan saat itu. Ini kan ditambah 2 kali 1, ini ditambah 2 kali 2, ini ditambah 2 kali 3. Atau kalau kita lihat nih ya polanya. Awalnya 5, ini bertambah 4, lalu bertambah 6. Selanjutnya kita tebak kira-kira bertambah berapa? Bertambah 8. Bener banget. Coba kita buktikan. Saat X-nya 4, P4 sama dengan P3 ditambah 2 kali 4. 15 tambah 8.
Bener bang. Artinya kita tinggal tambahkan aja 5 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 dan seterusnya. Tinggal kita pikirkan sampai tambah berapa. Kan ujungnya itu sampai X-nya 10, kita dapetin P 10. Nah berarti ujungnya itu sampai nambah berapa? Kalau X-nya 4 kan ditambahnya sampai tambah 8. Kalau X-nya 10 berarti ditambahnya sampai tambah berapa? Ya 2 kali lipat dari X-nya kan? Berarti sampai ditambah 20. Sehingga kita tinggal menghitung aja 5 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 sampai tambah 20. Jadi cara ngitungnya kita udah beralih ke cara yang berbeda. Nah jadi sekarang kita cukup menjumlahkan 5 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya sampai 20. Nah lihat di sini. Ini adalah penjumlahan bilangan barisan aritmetika. Atau ini tuh deret aritmetika. 4 tambah 6 tambah 8 sampai 20. Caranya gimana? Ingat kita tinggal pasangkan aja depan dan belakangnya. Berarti 4 ditambah 20. Dikali ada berapa pasang nih? Nah, dari 4 sampai 20 itu ada 9 bilangan. Berarti ada berapa pasang? Tinggal kalikan aja 9 bagi 2. Maka 24 dikali 9 per 2. Berarti ini hasilnya adalah 108. Apakah udah akhirnya? Belum. Hati-hati. Di sini di awal ada angka 5 dulu, baru ditambah dengan 108. Jadi jawabannya 5 tambah 108 yaitu 113. Itu dia. Dengan menggunakan trik tadi, kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih cepat tanpa harus mengerjakan manual. Dan juga guys, ini sebenarnya ada cara lainnya, tapi mungkin kalian akan belajarnya nanti di SMA nih. Jadi adik-adik SMP bisa mengerjakan soal sesulit ini dengan pola yang tadi, yang lebih mudah dipahami dan lebih cepat dikerjakan. Oke guys, itu dia tips dan trik yang kakak sudah bagikan untuk soal-soal tentang fungsi yang sering banget muncul di OSN SMP guys. Sebenarnya masih banyak banget tipe-tipe soal tentang fungsi dan masing-masing juga punya tips dan juga trik masing-masing. Dan itu tuh akan dibahas di kelas Jago Olimpiade Matematika by Matapu Academy. Jangan lupa daftar kelasnya, dan kelasnya ini kebagi dua guys. Jadi ada yang buat Jago Olim SD dan juga ada Jago Olim SMP. Nah ini duanya itu kelas terpisah dan disesuaikan dengan soalnya masing-masing guys. Dan tentunya bakal banyak juga benefit yang bisa kalian dapatkan. Seperti modul eksklusif yang isinya ada tips dan trik. Lalu juga ada latihan soal yang soalnya itu mirip-mirip dengan soal Olimpiade aslinya. Lalu ada rekaman kelas. Jadi kalau kalian ketinggalan, kalian masih bisa lihat tonton videonya. Dan tentunya diajarin oleh toto-toto berpengalaman yang sering mengajar Olimpiade dan juga pernah menjadi juara-juara Olimpiade nasional bahkan internasional guys. Kelasnya online, jadi kalian dari mana aja bisa daftar di link di bawah ini. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Matapu Academy. Jadi pintar, jadi mantap.